Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritella Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu informasi penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan apa yang melatar belakangi Bapak Ibu honorer ini bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Nah, kabarnya Bapak Ibu, di sini ada satu informasi yaitu pentingnya tenaga honorer. Menpan RB ungkap rencana jitu berikut ini. Nah, kira-kira apa rencana jitu pemerintah melalui Menpan RB untuk menyelesaikan honorer di tahun 2023 tahun ini? Simak informasi ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Radarkaur.co.id mencatat satu informasi terkait dengan rencana pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer di tahun 2023 tahun ini, di mana pemerintah pusat menyadari tentang pentingnya tenaga honorer bagi pemerintah daerah. Sebab tenaga honorer masih menjadi salah satu tenaga yang diandalkan untuk membantu tugas para pegawai negeri sipil dalam melakukan pelayanan publik, di mana pekerjaan administrasi hingga pekerjaan teknis. Untuk itu, menjelang rencana penghapusan tenaga honorer yang akan dilaksanakan 28 November 2023 mendatang, Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas memiliki rencana jitu untuk menyelesaikan persoalan tenaga honorer. Salah satu rencana jitu yakni melakukan pengangkatan tenaga honorer jadi P3K tanpa seleksi tes. Akan tetapi, kebijakan itu hanya berlaku bagi tenaga honorer yang berusia di antara 35 sampai dengan 46 tahun. Lantas bagaimana dengan tenaga honorer yang berusia 34 tahun ke bawah dan 47 tahun ke atas? Tentu ini adalah salah satu hal yang perlu kita ketahui Bapak Ibu, apakah ikut juga dalam hal pengangkatan menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini, sebagaimana yang dipersyaratkan usia 35 sampai dengan 46 tahun. Apalagi selain faktor usia, ada juga faktor masa kerja yang akan menjadi kriteria dalam hal pengangkatan honorer menjadi ASN. Dan berdasarkan pendataan non-ASN yang sudah dikunci oleh BKN Republik Indonesia, terdapat 2.360.363 tenaga honorer yang sudah memenuhi kriteria tersebut. Sehingga dengan kebijakan itu, maka jelas bahwa pemerintah harus melakukan pengangkatan jadi P3K tanpa tes terhadap 2.360.363 tenaga honorer itu. Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan kalau akan segera carikan solusi terbaik bagi para tenaga honorer. Menpan RB Azwar Anas mengatakan bahwa Presiden Jokowi sudah beri arahan untuk secepatnya menyelesaikan polemik tenaga honorer ini. Dan itu adalah dasar dari Menpan RB untuk melakukan solusi terbaik terhadap penyelesaian tenaga honorer yang ada di instansi pemerintah maupun instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah. Jadi dalam Rakornas yang diadakan pada bulan Januari yang lalu, Presiden Jokowi telah menyampaikan kalau tenaga honorer harus sesegera mungkin ditindaklanjuti. Kemudian Menpan RB pun membenarkan hal tersebut bahwa Presiden Jokowi sudah memerintahkan langsung agar tenaga honorer dicarikan jalan tengah terbaik. Seperti minggu lalu katanya saya bertemu dengan APPSI dalam rangka membahas tenaga non-ASN, ujar Azwar Anas. Jadi ini adalah pertemuan antara Menpan RB dengan para asosiasi pemerintah baik APPSI, APEKSI, dan APKASI
untuk membahas terkait dengan pengangkatan honorar menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Dan pada dasarnya, semua pemerintah daerah sepakat dengan Menpan RB bahwa honorer diangkat menjadi ASN. Semoga bisa segera disepakati solusinya dalam waktu yang tak lama lagi lanjutnya. 2 bulan setelahnya saat rapat kerja dengan Komisi 2 DPR RI, Menpan RB mengemukakan bahwa dalam pengangkatan tenaga honorer akan didasarkan pada empat prinsip utama. Yang pertama, tidak akan ada PHK massal. Kemudian, sebab menurut Azwar Anas, jika seluruh tenaga honorer tersebut diberhentikan, maka kelumpuhan sistem pelayanan publik tidak akan terhindarkan. Kemudian, tidak boleh sampai ada pembengkakan anggaran. Jadi sempat ada usulan ekstrim bahwa seluruh yang 2,3 juta honorer akan diangkat ke dalam ASN, maka pastinya hal ini membuat beban APBN meningkat tajam. Tidak ada penurunan jumlah penghasilan bagi tenaga honorer, meskipun tenaga honorer mendekati masa-masa penghapusan, tetapi gaji para tenaga honorer tak boleh dikurangi. Harus tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku. Artinya, tenaga honorer harus diangkat dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Menpan RB pun mengemukakan kalau tenaga honorer berjasa dalam pelayanan publik di bidang kesehatan, pendidikan, hingga bidang pelayanan publik yang lainnya. Secara faktual, memang tenaga non-ASN berperan dalam pelayanan publik seperti ikut bertugas dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik yang lain, imbuh Menpan RB Azwar Anas. Bahkan dalam rapat kerja dengan Komisi 2 DPR RI, Menpan RB membocorkan rencana untuk mencari jalan paling aman dan paling pas bagi para tenaga honorer yang tersisa. Karena peran dari tenaga honorer yang begitu penting ini mendorong anggota Komisi 2 DPR RI untuk ikut serta dalam pencarian solusi bagi tenaga honorer. Aminur Rahman, salah satu anggota Komisi 2, mengungkapkan bahwa panitia kerja atau panja tenaga honorer bisa saja dibentuk apabila memang benar-benar diperlukan. Anggota Komisi 2 DPR RI ini juga ungkap kesiapan para anggota Komisi 2 apabila juga harus ada panitia khusus dalam penyelesaiannya. Aminur Rahman juga menyampaikan kalau memang diperlukan panja, maka Komisi 2 akan melakukannya. Akan tetapi, jika sudah cukup diselesaikan dengan rapat antar komisi saja, maka panja ataupun pansus tidak perlu dibentuk. Jadi inilah informasi terkait dengan pengangkatan honorer menjadi ASN ini Bapak Ibu, di mana para anggota DPR RI juga mendesak pemerintah melalui Menpan RB untuk mengangkat seluruh honorer menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Satu hal yang perlu Bapak Ibu honorer syukuri, bahwa pemerintah menyadari dan mengakui keberadaan honorer, jasa, dan pengorbanan honorer selama ini menjadi honorer di instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Demikian informasinya, sehingga berdasarkan pengakuan tersebut, maka honorer akan diangkat menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.